Saya Dr. Nurhaini MSI pada hari ini telah menyelesaikan sidang ujian promosi doktor dengan judul disertasi kajian aktivitas antibakteri hidrolisat kitosan dari cangkang keong sawah Phila ampullaceae. Harapan saya dengan disertasi ini dapat menjadi informasi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 16 Desember tahun 2019, sidang ujian terbuka promosi doktor program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovenda Nurhaini dengan judul kajian aktivitas antibakteri hidrolisat kitosan dari cangkang keong sawah dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak tim penguji yang kami hormati, saudari Promovenda yang berbahagia, Bapak Ibu hadirin, baik dari keluarga, kolega yang sempat hadir menyaksikan jalannya ujian terbuka ini. Tak lupa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kesehatan, kegiatan sehingga hari ini bisa kita menggelar ujian terbuka. Salam dan salawat juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita sekalian. Dengan memohon rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian promosi doktor atas nama Promovenda Nurhaini, program studi ilmu pertanian, dengan ini saya nyatakan dibuka. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kesempatan pertama saya berikan kepada ketua promotor, dalam hal ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Rusdi, untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas nama Promovenda Nurhaini. Saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, S.M. Engineering selaku Ketua Sidang Ujian Terbuka. Yang kami hormati Ketua Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako selaku Sekretaris Ujian Terbuka Bapak Profesor Dr. Alaman Syariah S.M. Engineering. Yang kami hormati Ketua Program Studi S2 Kimia Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin selaku penguji eksternal sidang ujian terbuka yang terhormat Ibu Dr. Hasna Natsir MSI. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako selaku penguji internal sidang ujian terbuka Bapak Dr. Rusdi MSI. Yang kami hormati para tim pengontrol, yang kami hormati para undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama perkenankan kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas ridhonya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan sidang terbuka ujian disertasi Formovenda Saudari Nurhaini. Perkenalkan pula dalam kesempatan ini kami tim promotor terdiri dari Profesor Insinyur Rusdi Master of Agriculture Science PhD sebagai Ketua Promotor, Ibu Profesor Dr. Insinyur Hasriani Hasanuddin MS sebagai Co-Promotor, Bapak Dr. Erwin Abdurrahim MSc sebagai Co-Promotor. Saya atas nama Ketua Tim Promotor akan membacakan pertanggungjawaban akademik disertasi hasil penelitian Saudari Formovenda Nurhaini nomor induk mahasiswa E203-15002 dengan judul Kajian Aktivitas Antibakteri Hidrolisat Kitosan dari Cangkang Keong Sawah. Ujian terbuka disertasi atau ujian promosi ini merupakan kelanjutan dari proses bimbingan yang diikuti Formovenda selama menjalani program pendidikan doktor sejak tahun 2015. Formovenda telah mengikuti tahapan-tahapan pendidikan yang ditetapkan sesuai regulasi akademik yang berlaku pada pasca sarjana Universitas Tadulako. Hingga sekarang Formovenda berada dalam proses tahapan ujian akhir disertasi yang disebut dengan ujian terbuka atau promosi doktor. Walaupun Formovenda pada awal penulisan mengalami banyak kesulitan, namun berkat petunjuk dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dapat diatasi sehingga penulisan disertasi dapat dirampungkan. Naskah disertasi disusun oleh Formovenda melalui konsultasi dan diskusi secara cermat dan intensif bersama tim promotor, memperhatikan hasil bantahan, saran, kritik, dan masukan dari tim oponen, ahli, dan guru besar pada ujian seminar hasil ujian tertutup disertasi yang terdiri dari Profesor Dr. Insinyur Madantara, Dr. Abdul Rahman Rasak, MSc, Profesor Insinyur Wardina Sundu, MAGC PhD, Profesor Insinyur Rusdi Master of Agriculture Science PhD, Profesor Dr. Insinyur Hasriani Hasanuddin, dan Bapak Dr. Erwin Abdurrahim MSc. Berdasarkan proses tersebut, kami tim promotor berpendapat bahwa disertasi ini layak untuk diuji lebih lanjut dalam ujian promosi doktor sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku di Universitas Tadulako. Namun sebelumnya, perkenankanlah kami tim promotor menyampaikan latar belakang pribadi Formovenda dan penilaian mutu akademi yang disusunnya. Identitas: nama Formovenda Nurhaini, NIM E203-15002, tempat tanggal lahir Ujung Pandan 30 Juni 1964, alamat Jalan Sepra, Start 8B Palu. Nama ayah Palawe almarhum, nama ibu Haja Siti Suryati, nama suami Dr. Insinyur Nur Alam MP. Formovenda telah dianugerahi 4 orang anak: Dian Yuliani Alam, Dina Gerhani Alam, Ikra Fatwa Alam, Dinda Marhani Alam. Pendidikan: sekolah dasar sampai sekolah menengah atas diselesaikan di kota Ujung Pandan. Strata 1 dan strata 2 diselesaikan di Universitas Tadulako, Universitas Hasanuddin. Sedangkan S3 di Universitas Tadulako dengan judul disertasi Kajian Aktivitas Bakteri Hidrolisat Kitosan dari Cangkang Keong Sawah. Isi ringkas disertasi: tujuan dari penelitian ini adalah untuk menseleksi jenis keong sawah yang menghasilkan kitin yang tertinggi, menentukan derajat deasidilasi kitosan cangkang keong sawah, menentukan berat molekul hidrolisat kitosan hasil hidrolisis enzimatik menggunakan enzim alfa amilase, menentukan aktivitas antibakteri secara in vitro dan mengetahui efek secara in vivo atas pemberian hidrolisat kitosan sawah pada ayam broiler dengan parameter utama adalah
jumlah koloni bakteri yang ada di saluran pencernaan. Pengumpulan data menggunakan data analisis laboratorium secara eksperimental dan menggunakan rancangan acak lengkap dengan tahap kepercayaan 90% dan uji lanjut menggunakan uji Duncan. Hasil yang telah dicapai, satu adalah kadar Kipling cangkang keong sawah sebesar 39,27%. Kemudian yang kedua adalah derajat deasetilasi fitosan cangkang keong sawah 83,23%. Kemudian yang ketiga, berat molekul hidrolisat fitosan cangkang keong sawah 10,60 kilodalton. Kemudian yang keempat, zona hambat antibakteri terhadap E. coli 18,97, zona hambat terhadap bakteri Lactobacillus 12,03 mm, dan zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus 17,12 mm. Dan yang kelima, terdapat perbedaan signifikan terhadap jumlah koloni bakteri patogen yang ada di dalam saluran pencernaan. Sekalipun dari performa ayam yang diteliti tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Adapun kebaruan yang Promopenda dapatkan adalah satu, secara spesifik belum ada penelitian tentang penggunaan cangkang keong sawah sebagai biomaterial kitosan dengan derajat deasetilasi tertentu. Yang kedua, belum ada laporan penelitian tentang penggunaan enzim non-Z-spesifik alpha amilase terhadap hidrolisit kitosan cangkang keong sawah. Yang ketiga, belum ada laporan penelitian tentang aplikasi hidrolisat kitosan cangkang keong sawah terhadap antibakteri secara in vitro maupun in vivo. Penelitian ini telah menghasilkan 2 publikasi ilmiah yang semuanya terindeks di Scopus. Yang pertama adalah Optimization of Deacetylation Degree of Chitosan Snail Cell. Yang kedua adalah Depolymerization of Chitosan from Snail Cell using alpha amylase. Setelah segala ketentuan persyaratan akademik, mulai dari perkuliahan, ujian premium, seminar, proposal, sidang komisi, seminar hasil penelitian, ujian tutup, dan setelah tim promotor mencermati kembali secara seksama substansi dari isi disertasi, mulai dari landasan konseptual, metode penelitian, hasil analisis, sampai pada pembahasan dan kebaruan yang menjadi temuan Propenda, maka tim promotor berkesimpulan bahwa disertasi ini layak untuk diujikan di hadapan sidang ujian terbuka pada hari ini. Namun demikian, sekalipun isi disertasi dipandang layak oleh tim promotor untuk diujikan, kelulusan Promopenda diserahkan sepenuhnya pada integritas dan otoritas akademik para penguji dalam ujian disertasi hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insinyur Rusdi, MSc Arsitek, PhD, yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas nama Promopenda Ibu Nur Haini E203-15002. Setelah mendengar pertanggungjawaban akademik, maka atas nama tim penguji menerima dan dapat meneruskan pelaksanaan ujian promosi pada siang hari ini. Sebelum kita melangkah, saya persilakan Bapak Sekretaris Tim Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Al-Ansari, MSI, Asset Engineer, untuk menyampaikan surat keputusan yang berkenaan dengan pelaksanaan ujian pada siang hari ini. Saya persilakan. Ketua Panitia Ujian Terbuka pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 3550/UN28.4/KM/2019 tentang
penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Tadulako. Membaca usulan koordinator program studi ilmu pertanian tentang penyelenggaraan dan komposisi tim pelaksanaan ujian tugas akhir disertasi. Menimbang pertama, bahwa pelaksanaan ujian disertasi sebagai tugas akhir mahasiswa pasca sarjana Universitas Tadulako adalah persyaratan akademik untuk memperoleh gelar doktor strata 3 ilmu pertanian. 2. Bahwa mahasiswa yang tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan akademik untuk melakukan ujian disertasi dalam rangka penyelesaian tugas akhir. 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir A dan B di atas, penyelenggaraannya ditetapkan berdasarkan keputusan direktur. Pengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Nur Haini, Sambuk E203-15002, program studi Doktor Ilmu Pertanian. Judul disertasi: Kajian aktivitas antibakteri hidrolisat kitosan dari cangkang keong sawah bila ampulasi. Panitia pelaksana: Ketua Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS, ASEAN Engineer. Sekretaris Profesor Dr. Alam Ansari, MSI, ASEAN Engineer. Penguji eksternal Ibu Dr. Hasna Natsir, MSI. Penguji internal Bapak Dr. M. Rusdi, H. MSI. Penguji anggota Profesor Dr. Insinyur Rusdi, MAGR, SC, PhD. Penguji anggota Profesor Dr. Insinyur Haja Hasriani Hasanuddin, MS. Penguji anggota Dr. Erwin Abdul Rahim, SSI, MSI. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan remunerasi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu tanggal 3 Desember 2019, Direktur Profesor Dr. Alam Ansari, tebusan dan seterusnya. HMSI, kemudian promotor Profesor Insinyur Rusdi MAGR, SC, PhD, Profesor Dr. Suhaja Hasriani Hasanuddin, NS, dan Bapak Dr. Erwin Abdul Rahim, SSI, MSI. Sebelum beliau memberikan berbagai sanggahan atas disertasi saudara, kami beri waktu maksimal 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang berkenaan dengan disertasi yang berjudul Kajian Aktivitas Antibakteri Hidrolisat Kitosan dari Cangkang Keong Sawah bila Ampulasi. Saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Penguji Ujian Sidang Terbuka pada pagi hari ini. Baiklah, kami akan menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang hasil disertasi yang telah kami susun dengan judul Kajian Aktivitas Antibakteri Hidrolisat Kitosan dari Cangkang Keong Sawah bila Ampulasi. Adapun yang melatar belakangi penelitian yang telah kami lakukan, bahwa populasi keong sawah yang ada di lingkungan sekitar itu sangat banyak. Namun demikian, populasi ini juga sebagai organisme pengganggu tanaman, terutama tanaman padi di sawah, sehingga
banyak yang harus dilakukan untuk mengurangi populasi keong sawah tersebut. Namun demikian, di lain sisi penggunaan daging dari keong sawah juga digunakan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, karena di kandungan gizi dari daging keong sawah tersebut, terutama komponen proteinnya itu sangat tinggi. Namun demikian, pemanfaatan keong sawah tersebut menimbulkan limbah yang berupa cangkang yang selama ini belum maksimal digunakan. Dari beberapa penelitian bahwa hewan yang bercangkang itu mengandung biomaterial yang disebut kitin dan sifatnya biodegradable. Beberapa penelitian diantaranya yaitu Asar et al. 2010 telah mengisolasi kitin dari cangkang kepiting, namun aplikasinya masih untuk absorpsi logam-logam berat. Juga dilakukan oleh Abdul Wadud et al. 2013 yang mengisolasi kitin dari cangkang kerang darah, namun demikian hasilnya masih belum maksimal. Dari biomaterial kitin tersebut yang ada dalam cangkang hewan itu bisa dimodifikasi untuk menghasilkan kitosan yang menimbulkan sifat fisikokimia yang bisa berfungsi lebih baik, terutama sebagai antimikroba. Dan selama ini kitosan yang sudah diproduksi hanya berasal dari cangkang kepiting atau cangkang kulit udang. Dari beberapa penelitian tersebut, beberapa proses yang dilakukan untuk menghasilkan kitosan dengan fungsionalitas yang berbeda itu berdasarkan komposisi dari derajat deasetilasi kitosan. Sifat fungsional dari kitosan dengan derajat deasetilasi ini itu dapat berpengaruh terhadap aktivitasnya, terutama yang selama ini masih digunakan sebagai bahan biosorben untuk penyerapan logam-logam berat, seperti yang telah dilakukan oleh Ben Habilas et al. 2012 maupun oleh Bonfiset 2011. Perkembangan ilmu pengetahuan terhadap biomaterial kitosan 5 tahun terakhir ini sudah bisa dikembangkan, terutama untuk aplikasi sebagai pengawet bahan pangan yang sifatnya dapat menghambat bakteri yang ada dalam bahan pangan tersebut. Dari sisi lain juga aplikasi kitosan juga sudah digunakan untuk sebagai pakan aditif terhadap hewan, terutama hewan unggas. Namun demikian, beberapa sifat dari hasil antibakteri tersebut belum maksimal dapat digunakan karena membutuhkan beberapa proses yang lebih lanjut lagi untuk mendapatkan kitosan dengan sifat fisikokimia yang lebih baik. Ini adalah perbedaan antara kitin dengan kitosan, yang dari segi strukturnya itu adalah di kitin ada gugus amida antara gugus NH dan gugus asetil, sementara di kitosan itu adalah gugus aktifnya adalah gugus NH2 atau gugus amina. Dan dari struktur inilah bisa dimodifikasi yang sifatnya dapat berfungsi sebagai antibakteri. Adapun tujuan penelitian kami dapat kami sampaikan di sini ada 5 tujuan yang bisa kami kemukakan. Yang pertama adalah
untuk memperoleh kadar kitin tertinggi dari dua jenis keong sawah yang kami teliti, yaitu yang bercangkang kuning dan yang bercangkang hitam. Tujuan yang berikut adalah menentukan kondisi deasetilasi kitin yang menghasilkan derajat deasetilasi kitosan tertinggi. Kemudian tujuan berikut itu menentukan kondisi hidrolisis enzimatik kitosan dengan menggunakan enzim non-spesifik terhadap substrat kitosan, yaitu enzim alfa amilase. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memperoleh berat molekul hidrolisat hasil hidrolisis dengan berat molekul yang paling rendah. Kemudian tujuan berikut adalah mengetahui daya hambat antibakteri hidrolisat kitosan terhadap bakteri uji. Di dalam hal ini ada 3 bakteri uji, yaitu bakteri Escherichia coli, bakteri Lactobacillus, dan bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian tujuan penelitian yang terakhir adalah mengetahui efek pemberian hidrolisat kitosan cangkang keong sawah secara in vivo, di mana dalam hal ini diberikan kepada hewan uji, yaitu ayam broiler. Adapun kebaruan dari penelitian kami itu ada 2. Yang pertama adalah belum ada penggunaan biomaterial cangkang keong sawah atau Pila ampullaceae sebagai sumber kitosan. Kemudian yang kedua adalah besarnya derajat deasetilasi dan berat molekul hidrolisat kitosan yang diaplikasikan sebagai antibakteri dan sebagai feed aditif pada pakan ternak. Adapun metode penelitian yang telah kami lakukan di sini ada 3 waktu yang telah kami lakukan. Yang pertama itu bulan Januari sampai Agustus 2018 itu adalah penelitian untuk mengisolasi kitin, menentukan derajat deeskalasi kitosa, dan menentukan berat molekul hasil hidrolisis kitosan. Kemudian Januari-Maret 2019 adalah aplikasi kepada pemberian hidrolisat kitosan terhadap hewan uji, yaitu ayam broiler, yang dilakukan di kandang percobaan Fakultas Peternakan Universitas Tolaku di Kecamatan Sibalaya, Kabupaten Sigi. Kemudian tahapan ketiga itu adalah April-Juni 2019 adalah melakukan uji mikrobiologi terhadap pH digesta dari ayam broiler. Beberapa tahapan penelitian yang telah kami lakukan itu ada 5 tahapan. Untuk tahapan pertama adalah menyeleksi 2 jenis keong sawah dengan parameter adalah besarnya kandungan mineral total, protein total, dan kadar kitin dari 2 jenis keong, yaitu yang bercangkang kuning dan yang bercangkang hitam. Penelitian tahap kedua adalah untuk menentukan besarnya derajat deasetilasi kitosan cangkang keong sawah dengan menerapkan beberapa perlakuan, yaitu variasi konsentrasi alkali natrium hidroksida, kemudian suhu deasetilasi, dan waktu deasetilasi. Dari perlakuan ini akan diperoleh besarnya derajat deasetilasi kitosan yang berpengaruh terhadap aktivitasnya sebagai antibakteri.
tahapan ketiga itu adalah menghidrolisis kitosan dengan menggunakan enzim non spesifik, yaitu enzim alfa amilase, dengan menerapkan beberapa perlakuan, yaitu suhu hidrolisis, pH hidrolisis, variasi konsentrasi alfa amilase, dan waktu hidrolisis. Tahapan ini untuk mendapatkan berat molekul hidrolisa hitosan yang serendah mungkin, karena dengan berat molekul yang rendah maka aktivitasnya diharapkan akan lebih baik sebagai antibakteri. Kemudian tahapan keempat itu adalah tahapan uji in vitro dengan menghitung zona hambat dari bakteri uji yang diberikan dengan variasi konsentrasi hidrolisa kitosan dengan membandingkan dengan kitobiosa sebagai pembanding dan tetrasidin sebagai kontrol positif. Dari hasil ini diperoleh seberapa besar zona hambat dari aktivitas antibakteri hidrolisa hitosan terhadap bakteri uji yang dilakukan. Kemudian tahapan kelima adalah tahapan terakhir, itu mengaplikasikan variasi konsentrasi hidrolisa hitosan terhadap hewan uji dengan parameter adalah jumlah koloni bakteri uji, yaitu bakteri E. coli, bakteri Lactobacillus, dan bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui respons dari hewan uji terhadap performa dengan 3 kategori, yaitu konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, adapun hasilnya sebagai tahap pertama dari 2 jenis keong sawah yang kami seleksi, itu memperoleh hasil bahwa kadar kitin dari cangkang kuning itu sekitar 37,84%, kemudian yang bercangkang hitam 39,27%. Dari hasil inilah kami gunakan untuk yang bercangkang hitam, karena kadar kitinnya lebih tinggi, itu kami gunakan untuk tahap deasidulasi kitin. Hasil pada tahapan kedua, yaitu kondisi deasidulasi dengan variasi konsentrasi alkali, pada konsentrasi 60% natrium NaOH diperoleh derajat deasidulasi 57,15%. Kemudian tahap berikutnya dengan pengaruh suhu deasidulasi diperoleh suhu terbaik adalah 150 derajat Celcius dengan derajat deasidulasi sebesar 68,85%. Kemudian pengaruh waktu deasidulasi terhadap derajat deasidulasi kitosan diperoleh waktu terbaik adalah 4 jam dengan derajat deasidulasi sebesar 83,23%. Adapun hasil penelitian tahap ketiga, yaitu perlakuan hidrolisis secara enzimatik dengan enzim non-spesifik alfa amilase, diperoleh suhu hidrolisis yang menghasilkan berat molekul kitosan terendah itu adalah suhu 50 derajat Celcius dengan berat molekul 85,72 kilodalton. Kemudian variasi perlakuan pH hidrolisis diperoleh pH terbaik itu 5,0 dengan berat molekul
52,52 kilodalton. Kemudian di perlakuan konsentrasi enzim alfa amilase diperoleh konsentrasi terbaik dari hasil hidrolisis, yaitu 0,02% dengan berat molekul 35,41 kilodalton. Kemudian untuk pengaruh waktu hidrolisis diperoleh waktu terbaik adalah 5 jam dengan berat molekul yang diperoleh yaitu 10,61 kilodalton. Untuk penelitian tahap keempat, yaitu uji in vitro terhadap 3 bakteri uji. Dari hasil penelitian kami, dari 3 bakteri uji tersebut ternyata untuk zona hambat bakteri E. coli itu yang terbesar, yaitu 18,97 mm dengan konsentrasi yang kami gunakan adalah 1000 ppm. Menyusul kemudian bakteri S. aureus itu dengan zona hambat 17,12 mm. Yang terakhir zona hambat terkecil yaitu dari bakteri uji Lactobacillus dengan zona hambat 12,03 mm. Kemudian penelitian tahap keempat juga kami variasikan konsentrasi hidrolisat kitosan dengan berbagai konsentrasi yang dimulai dari 62,5 ppm, 125 ppm, 250 ppm, 500 ppm, dan 1000 ppm. Dari ketiga bakteri uji ini juga memperlihatkan bahwa zona hambat terhadap bakteri E. coli itu lebih tinggi dibandingkan dengan 2 bakteri lain, yaitu Lactobacillus dan bakteri Staphylococcus aureus. Kemudian hasil penelitian tahap kelima, yaitu aplikasi pemberian hidrolisat kitosan terhadap hewan uji dengan variasi konsentrasi 100 ppm, 300 ppm, dan 500 ppm, dan kontrol positif adalah tetrasiklin. Ternyata dari hasil penelitian tersebut jumlah koloni bakteri Lactobacillus lebih tinggi untuk semua perlakuan dibandingkan dengan jumlah koloni bakteri dari E. coli maupun S. aureus. Hasil ini juga nilai pH digesta ayam, di mana pada pemberian 500 ppm itu adalah pH yang paling rendah, sekitar 3,69. Dari uji performa ayam dengan pemberian variasi konsentrasi tersebut, dari 3 parameter uji tersebut, dari hasil analisis statistik, walaupun ada perbedaan berat, namun tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. Kesimpulan yang dapat kami berikan dari hasil penelitian kami, untuk kadar kitin dari cangkang keong sawah yang jenis Pila ampullaceae adalah 39,27%, kondisi optimum deasetilasi kitosan, konsentrasi NaOH 60%, suhu deasetilasi 150 derajat Celcius, dan waktu deasetilasi 4 jam dengan menghasilkan derajat deasetilasi tertinggi
83,23%. Kondisi optimum hidrolisis enzimatik yang kami peroleh yaitu suhu terbaik adalah 50 derajat Celcius, pH 5,0, konsentrasi enzim alfa amilase yang digunakan itu adalah 0,02%, waktu hidrolisis 5 jam dengan menghasilkan berat molekul hidrolisat titosan sekitar 10,61 kilodalton. Untuk uji in vitro diperoleh zona hambat dari bakteri uji dengan variasi konsentrasi yaitu E. coli sekitar 62,5 ppm, Lactobacillus 125 ppm dan S. aureus 62,5 ppm. Dan yang terakhir, dari hasil uji in vivo diperoleh hasil bahwa koloni bakteri Lactobacillus itu jauh lebih banyak dibanding koloni bakteri Staphylococcus aureus dan jumlah koloni E. coli. Namun demikian, untuk performa ayam itu menghasilkan hasil yang tidak signifikan terhadap konsumsi langsung, pertambahan bobot badan, dan konversi langsung. Adapun saran yang bisa kami kemukakan dari hasil penelitian kami, bahwa untuk memproduksi hidrolisat titosan itu dapat menggunakan enzim non-spesifik selain alfa amilase, karena banyak enzim-enzim non-spesifik lain yang dapat digunakan untuk menghidrolisis titosan. Kemudian yang kedua, hidrolisat titosan cangkang keong sawah itu dapat digunakan untuk pakan aditif terhadap hewan dengan menerapkan perlakuan yang berbeda dari hasil yang telah kami peroleh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan inayahnya lah sehingga kita bisa bertemu di tempat ini. Terima kasih pula kepada pimpinan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Badulako atas berkenannya mengundang saya sebagai penguji eksternal dari Universitas Hasanuddin. Mungkin kesempatan pertama saya ucapkan yang terhormat Bapak Ketua Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SSE, MS, ASEAN Engineering, Sekretaris Profesor Dr. Insinyur Haji Alam Ansari, MSI ASEAN Engineering, penguji lainnya Bapak Dr. M. Rusdi, MSI, Bapak Profesor Insinyur Rusdi, MAGR, SC, PhD, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Astriyani Hasanuddin, MS, dan Bapak Dr. Erwin Abdul Rahim, MSI. Pertama-tama saya pada Ibu Promo Pengda, menarik sekali penelitian yang Ibu lakukan dalam hal ini, karena mengkaji limbah yang tadinya tidak bermanfaat itu akan digunakan semaksimal mungkin, terutama dalam bidang peternakan. Nah, kita ketahui bahwa penelitian kita saat itu sudah sangat banyak dilakukan di akhir-akhir ini. Sebenarnya penelitian titosan itu saya sudah mulai geluti sejak saya S2 tahun 1997. Itu sudah saya bergelut di bidang titosan ini. Nah, uniknya penelitian Ibu ini karena menggunakan enzim yang non-spesifik. Kita ketahui bahwa enzim itu adalah suatu protein yang dia bekerjanya sangat spesifik. Nah, ini karena Ibu
mencoba untuk enzim yang non-spesifik. Sebelumnya mungkin saya meminta Ibu memberi gambaran bagaimana mekanisme kerja enzim yang non-spesifik sehingga menghasilkan hasil yang begitu baik tadi. Mungkin lanjut saja Pak atau langsung satu-satu? Mungkin bisa langsung saja ya, Ibu Promobeda bisa menjelaskan. Dari segi struktur, ternyata kitosan juga adalah polisakarida yang monomernya itu mirip dengan monomer dari polisakarida yaitu glukosa. Tapi ada perbedaan sedikit, yaitu ada gugus tambahan adalah gugus amina. Nah, mekanisme kerja yang kami duga dari enzim alfa amilase ini adalah substrat melakukan ada namanya konformasi struktur sehingga dalam kondisi tertentu dia dapat berinteraksi dengan sisi aktif dari enzim alfa amilase sehingga dapat terjadi interaksi sehingga proses katalitik dari polimer kitosan tersebut itu bisa terjadi sehingga pada waktu tertentu itu akan terjadi proses seperti key and lock dari enzim spesifik. Saya kira itu jawaban saya. Jadi induktif ya, induksi. Jadi substrat dengan sisi aktif enzim itu bisa menyesuaikan, tetapi biasanya tidak langsung. Dalam hal ini Ibu menggunakan enzim komersial, ya, enzim komersial. Oke, saya kira terus menariknya lagi karena hasil daripada penelitian ini digunakan sebagai pakan imbuhan. Ya. Nah, kita ketahui bahwa pakan imbuhan ini dia nantinya gugus fungsi apa pada kitosan itu yang bisa memberi kontribusi pada pakan imbuhan itu terhadap kitosan. Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan gugus fungsi apa saja yang ada pada kitosan. Mungkin audiens supaya lebih dipahami. Bahkan bisa ditunjukkan strukturnya Bapak supaya Ibu Eni bisa menjelaskan lebih baik. Yaitu terutama adalah gugus NH2 atau gugus amina. Gugus ini dapat berinteraksi dengan dinding sel bakteri yang bersifat polianion, terutama dinding sel bakteri yang bermuatan negatif karena NH2 adalah polikation. Itu terjadi interaksi antara anion dan kation terhadap dinding sel bakteri sehingga bisa terjadi intrusi yang masuk ke dalam dinding sel bakteri sehingga terjadi lisis. Dengan demikian dapat merusak struktur dinding sel bakteri tersebut. Jadi gugus NH2 yang sangat berperan dalam proses dia sebagai antibakteri. Terus sangkahan dan disertasi Ibu Nurhaini. Sekali lagi terima kasih Bu atas semuanya. Selanjutnya penguji internal Bapak Dr. Insinyur Rusdi Hasanuddin MSc. Waktunya kurang lebih 5 menit. Saya persilakan. Terima kasih Ketua Sidang, Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Promovenda yang berbahagia pada hari ini. Izinkan saya pertama-tama ingin mengucapkan selamat kepada Promovenda telah sampai pada tahap saat ini dan insya Allah nanti bisa lulus dalam ujian pada hari ini. Mudah-mudahan, amin. Pertama, yang ada beberapa hal yang ingin saya
klarifikasi terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh Promovenda pada kesempatan ini yang berjudul Kajian Aktivitas Antibakteri Hidrolisat Kitosan dari Cangkang keong sawah. Kalau tidak salah di dalam disertasi ini tertulis bahwa keong sawah yang digunakan itu diambil dari Poso. Nah, pertanyaannya kenapa jauh-jauh ngambil ke Poso? Ada pertimbangan lain? Apakah ada pertimbangan penerawangan tertentu terkait dengan pengambilan keong sawah yang mungkin ada keong racunnya juga, saya tidak tahu, sampai mengambil ke Poso? Yang pertama yang itu. Yang kedua, uji pakannya yang hasil daripada itu adalah yang diimbuhannya ke ayam broiler. Itu juga jadi pertanyaan, kenapa mesti harus ayam? Apakah tidak bisa dengan binatang lain atau ya semacam kambing atau apalah yang lain yang bisa diujikan? Kenapa mesti ayam broiler atau ayam kampung begitu yang sama dengannya? Saya kira dua pertanyaan itu, karena dibatasi 5 menit, jadi saya bertanya dua saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Basiri selaku ketua. Saudari Promovenda, saya mencermati hasil riset saudari ini cukup sangat amat baik, ya. Tadi juga dijelaskan oleh Ibu penguji utama bahwa memang riset tentang kitosan ini sudah banyak, sumbernya juga sudah banyak. Nah, tapi yang menarik di sini adalah sebenarnya membantu di bidang saya, karena kalau di bidang saya, bidang ilmu yang saya geluti maksudnya selama ini, bagaimana mengendalikan hama pada tanaman. Nah, khususnya pada tanaman padi ini memang dua jenis keong ini sangat oleh petani dan masyarakat familiar, ya, terutama di Jawa. Karena di Jawa saya ingat betul namanya ini, untuk keong ini namanya tutut, ya. Nah, ada dua memang, ya, nama kalau di Bugis lain lagi, nama lokal, ya, bojo gitu. Nah, enak bojo itu memang, tapi harus sebelum dimakan harus diolah dengan baik, ya, terutama pomase, ya. Ada dua jenis itu, pila ampulase dan dari pomase itu. Nah, di risetnya mengisolasi Phytoxarcinia. Kemudian ada hidrolisat kitosan. Hidrolisat itu hasil hidrolisannya maksudnya? Hasil dari hidrolisis dengan menggunakan enzim. Iya, iya. Hasil dari itu yang dia hidrolisis ada kitosannya, ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, karena dua jenis keong ini, apakah berbeda atau digabung? Maaf ya, tadi saya tidak. Yang pertama dulu, terpisah ya, antara kitosan warna kuning, keong warna kuning dan warna coklat. Nah ini, iya.
Ini menarik. Jadi yang di kesimpulan ini kadar kitinnya itu tidak ampulase, kan? Mana kadar kitin komase amal bulatan? Kalau lebih rendah ya, berarti diabaikan. Ya karena dari hasil statistik juga itu adanya. Jadi saya kesimpulan untuk kadar kitin dari 2 jenis yang tertinggi itu yang saya gunakan untuk proses hidrolis. Beda tidak punya pikiran sebagai nanti sebagai dokter ilmu kimia. Biasanya kalau bahan kimia tertentu itu melihat daya racunnya, biasanya kalau diseparasi memang berbeda. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau digabungkan? Nah, ada 2 kemungkinan, bisa lebih poison, lebih beracun, atau bisa lebih kurang beracun. Nah itu, ini karena risetnya sudah bagus, saya pikir. Nah mungkin pertanyaannya apa sebelumnya seperti itu, atau apa sependapat dengan saya atau tidak sependapat bahwa suatu bahan kimia, saya belajar juga dari misalnya bahan aktif. Kan saya percaya bahwa Formopeda ini banyak meneliti misalnya bahan alami. Nah, misalnya kalau kita ekstrak dari satu jenis tumbuhan, kan bahan aktifnya bukan cuma satu, berbagai. Nah, yang saya pernah alami juga dalam penelitian pada Seriwangi. Seriwangi itu kan ada beberapa bahan aktif di dalamnya yang beracun bagi serangga. Nah, kalau itu diseparasi, masing-masing bahan aktif itu diujikan ke serangga, mortalitasnya lebih meningkat kalau itu bahan aktif itu digabung. Nah, pola pikir saya ke arah itu. Nah untuk riset kitin ini apa kira-kira seperti itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, nah berarti karena dicobakan ke beberapa jenis bakteri tadi ya, berarti punya peran sebagai antibiotik. Nah, apakah antibiotik ini yang dimaksud itu adalah hasil atau hidrolisatnya tadi ya, dari kitosan itu? Apakah itu dapat kita kategorikan sebagai bahan kimia yang mengandung, yang bisa dimanfaatkan like antibiotik atau serupa dengan antibiotik? Nah, karena kenyataan riset Anda yang bagus itu bisa menekan pertumbuhan bakteri. Nah, walaupun saya lihat tadi kecil ya, ada 19% berdasarkan zona 4 ya, 18,37 terhadap Escherichia coli dan aureus 17,12. Nah ini bagus ya, dibanding misalnya kontrol kembali. Nah di sini kan kelihatan bahwa dia ada peran. Saya tidak tahu apakah peran ini faktor fisik atau faktor biokimia, dalam artian bahwa ada kandungan racun di dalam yang disebut dalam judul disertasi ini sebagai antibakteri hidrolisat dari kitosan dari cangkang. Itu 3 poin saja ya. Silakan. Apa yang saya isolasi kitinnya dan ternyata ada perbedaan walaupun tidak terlalu besar. Telah diuji juga dengan sifatnya sebagai antibakteri. Kalau menurut saya, Prof, bisa saja ada peningkatan aktivitas jika keduanya digabungkan, karena
itu akan memperbesar jumlah kitin yang dihasilkan. Nah, kitin tersebut bisa digunakan juga untuk produk lebih lanjut, yaitu kitosan yang konsentrasinya juga berpengaruh jika kedua sumber bahan ini digunakan. Kemudian dari pertanyaan kedua, apakah hidrolisa kitosan ini yang berfungsi sebagai antibakteri itu adalah faktor fisik sehingga berpengaruh terhadap sifat antibakterinya? Saya memberikan informasi bahwa salah satu faktor fisik yang dimiliki oleh kitosan itu adalah berat molekulnya, sifat fisikanya yaitu berat molekul. Berat molekul ini kitosan dengan berat molekul rendah itu lebih mudah diaplikasikan sebagai antibakteri dibanding dengan berat molekul kitosan yang lebih tinggi, karena berat molekul yang rendah itu kelahantannya akan lebih baik sehingga mudah berinteraksi dengan dinding sel bakteri yang diujikan dibanding dengan kitosan dengan berat molekul yang lebih tinggi. Jadi sifat fisiknya berpengaruh terhadap aktivitasnya sebagai antibakteri. Demikian, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Jadi saya langsung bertanya saja. Yang pertama, Ibu kan menghidrolisis, ya, jadi hidrolisa. Kemudian Ibu fungsikan menjadi fluid aditif, ya. Apakah ada kemungkinan pengembangan dari fungsi polimer berat molekul rendah tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya bertanya, apa yang Ibu bisa banggakan dari penelitian Ibu? Ya, terima kasih. Kitosan selain sebagai antibakteri yang sudah kami lakukan itu ada fungsi lain yang bisa dikembangkan, yaitu sebagai surfaktan dalam bentuk gel, karena itu dapat dimodifikasi gugus NH2 atau aminanya yang disubstitusi dengan gugus alir, sehingga walaupun berat molekulnya rendah, dengan substitusi gugus alir menggantikan gugus NH2 itu dapat membentuk gel, dan ini dapat diaplikasikan sebagai biosurfaktan untuk aplikasi ke depan. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kami banggakan dari hasil riset ini? Sebenarnya tidak ada yang bisa saya banggakan, Pak, karena perkembangan ilmu pengetahuan itu berlanjut terus. Tapi dalam hal ini saya telah membuktikan bahwa enzim alfa amilase itu dapat berperan dalam fungsi katalitiknya terhadap substrat kitosan walaupun dia sebagai enzim non spesifik. Itu ditandai dengan berat molekul hidrolisat yang tadinya tinggi sekitar 300-an ribu kilodalton, setelah dihidrolisis dengan enzim alfa amilase itu dengan kondisi tertentu itu menghasilkan berat molekul yang sangat rendah sekitar 10,60 kilodalton. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin, MSI, waktunya juga terima kasih Bapak Ketua Tim yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Bapak Ibu Psikologi yang saya hormati, karena kami dibatasi, jadi saya juga tentu sangat membatasi diri dalam memberikan pertanyaan. Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Ibu Nureni dengan perjuangan panjang sehingga pada hari ini alhamdulillah sudah berhasil untuk mempertahankan disertasinya. Dan
kami tahu bahwa ini adalah suatu usaha yang sangat serius sehingga tidak bisa berada di sini. Tadi Ibu sudah memaparkan begitu banyak hasil-hasil riset yang telah dilakukan, dan saya juga memberikan apresiasi karena Ibu telah berhasil memanfaatkan enzim yang non-spesifik di dalam menghasilkan kitosan ini, karena tadinya kami juga sedikit ragu apakah enzim ini mampu untuk menghasilkan hidrolisat yang berujung pada hasil yang kita inginkan, yaitu menghasilkan senyawa merubah bakteri. Kemudian, namun di dalam hasil ini saya barangkali ingin mengklarifikasi atas hasil yang Ibu sudah dapatkan, terutama uji hambat. Jadi seorang hambat pada berbagai hidrolisat bakteri uji. Jadi Ibu menggunakan 3 jenis bakteri, di mana hasil untuk uji in vitronya untuk bakteri yang sama. Jadi di sini saya lihat untuk E. coli, daya hambat E. coli dan Staphylococcus aureus ini hampir sama. Sementara kita tahu bahwa kedua jenis bakteri ini mempunyai struktur dinding sel yang sangat jauh berbeda. Yang satu mempunyai dia bilayer, E. coli, sementara aureus itu yang monolayer. Tetapi hasil daya kerja dari senyawa yang diperoleh ini sama. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menjelaskan? Kemudian ketika Ibu mengaplikasikan secara in vivo itu terutama ke performa ayam broiler itu memberikan hasil yang sama. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menentukan antara perbedaan hasil kesamaan di dalam ini, kemudian setelah diaplikasikan tidak ada perbedaan? Silakan Ibu. Pertama, kemudian kedua, apakah hasil yang Ibu dapatkan ini, karena tadi ternyata dia bisa menghambat berbagai bakteri, tentu ini berpeluang untuk dijadikan sebagai bahan pengawet. Nah, apakah Ibu, menurut Ibu ini bisa diaplikasikan ke dalam bahan pangan sebagai pengawet pangan? Oh ya, kalau misalnya bisa, seperti apa? Kalau tidak, apa yang menjadi penghalang atau apa yang menjadi hambatan sehingga dia tidak eligible untuk dijadikan sebagai pengawet pangan? Terima kasih. Uji ternyata untuk E. coli dan S. aureus itu perbedaannya tidak terlalu besar. Nah, di sini walaupun strukturnya berbeda, mungkin dari mekanisme penghambatan hidrolisat kitosan terhadap 2 jenis bakteri ini yang berbeda. Pada bakteri E. coli, karena banyak terdapat polianion yang bermuatan protein di dinding selnya, sehingga lebih mudah berinteraksi dengan hidrolisat kitosan yang mempunyai muatan polikationik dibanding dengan S. aureus yang struktur dinding selnya itu lebih sedikit mengandung protein, sehingga interaksinya juga lebih kecil terhadap polikationik dari gugus amina dari hidrolisat kitosan. Nah, kemudian dari uji in vivo terhadap hewan ayam broiler, untuk bakteri E. coli dan S. aureus itu juga terjadi perbedaan jumlah koloni bakteri. Seperti terlihat di sini, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan dibanding dengan Lactobacillus yang dipengaruhi oleh pH digesta ayam, yang penambahannya makin tinggi, penambahan hidrolisat itu mempengaruhi pH digesta sampai 3,69, sehingga itu memacu pertumbuhan bakteri mikroflora dalam pencernaan ayam itu lebih banyak Lactobacillus dibanding dengan 2 bakteri tersebut.
Kemudian yang pertanyaan ketiga, Prof, untuk kitosan sebenarnya sudah banyak aplikasinya terhadap pengawet, terutama untuk ikan, itu sudah diaplikasikan untuk pengawetan ikan. Kemudian juga sudah diaplikasikan ke bahan pangan lain seperti buah-buahan sebagai pelapis. Setelah pasca panen itu bisa digunakan pengawet kitosan untuk mempertahankan mutu dari buah tersebut. Dan peluang untuk dijadikan pengawet kitosan cakar sawah saya kira cukup baik karena bahan bakunya juga sangat banyak di lingkungan sekitar sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk pengawet bahan pangan. Kira demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Karena kami dibatasi waktu, jadi pertanyaan mungkin 1 atau 2 saja. Saya melanjutkan pertanyaan tadi dari Prof. Asri bahwa dari hasil uji in vitro Promopenda menggunakan bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, kalau kita bergerak ke in vivo, maka bakteri yang Promopenda gunakan adalah terminologinya berubah, yaitu bakteri patogen dan non-patogen. Nah, yang menarik tadi sudah dijawab, tapi saya sebagai promotor belum puas. Yang menarik itu adalah dari kajian in vitro itu kelihatan bahwa antibakteri sudah jelas tidak terbantahkan lagi. Tapi setelah bergerak ke in vivo, maka mekanisme yang berlaku di situ, di mana sitosan ini kita kenal sebagai prebiotik, yang bahan dasarnya tentu karena prebiotik kita kategorikan sebagai karbohidrat tidak tercerna dalam peternakan. Itu bergeraknya itu justru lactobacillus itulah yang tidak terhambat. Nah, tadi sudah dijelaskan karena ada penambahan pH. Saya barangkali ada mekanisme lain. Apakah yang memang karena suasana asam itu sehingga dia timbul, atau karena laktobacillus penghasil asam? Bagaimana menjelaskan? Itu barangkali. Silakan, Prof. Terhadap pH digestarian, dari data ini ternyata di makin banyak penambahan hidrolisat itu saluran pencernaan itu pH-nya makin asam, Prof. Jadi jumlah laktobacillus itu mempengaruhi pH digestarian. Jadi mekanisme yang terjadi itu berbeda pada saat uji in vivo dan in vitro. Iya, karena di uji in vitro hanya bisa dikendalikan faktor-faktor lain sehingga itu bisa meminimalisir faktor lain yang berpengaruh. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira seluruh tim penguji sudah menyampaikan pertanyaan atau sanggahan, dan karena saya juga akan mengisi dan sudah saya isi lembar penilaian, jadi saya tetap harus mengajukan beberapa hal, tapi tidak akan merubah nilai yang sudah saya sarankan. Jadi begini, ada beberapa pertanyaan dan sanggahan tadi yang berkembang. Tentu kami menyatakan luar biasa bisa dijawab, bisa didialogkan dengan baik. Dan itu saya kira adalah hasil pemikiran yang menurut saya kami beri apresiasi yang luar biasa dari tim penguji. Selanjutnya sebagai calon doktor, kalau di luar itu gelarnya sama Pak Rusdi, hanya PhD, filosofi dokter. Jadi kemampuan
kemampuan berpikir, membangun gagasan adalah bagian yang sangat penting. Nah, tadi waktu penelitian in vitro sampai in vivo, dalam filosofinya itu apakah pendekatan yang dibangun ini? Saya tidak tanya kimianya. Apakah yang dibangun ini adalah pendekatan atomis atau dia holistik? Itu satu. Yang kedua, bahwa pemikiran apapun yang diperoleh dari sini itu dalam rangka rekonstruksi pengetahuan. Karena tadi sudah dijawab bahwa pengetahuan itu berkembang. Karena itu tadi ada jawaban, tidak ada yang bisa saya banggakan. Mestinya ada terusannya. Tidak ada yang bisa kami banggakan, tapi banyak yang membahagiakan saya. Kira-kira begitu. Karena dia mengantarkan. Jadi yang kedua ini saya ingin mendengar, ketika proses rekonstruksi pengetahuan dari temuan-temuan ini, itu memang sudah diajarkan oleh para filsuf. Kalau masih ingat Siklus Kuhn, itu di situ akan ada precise. Nah, teman-teman ini kan masuk pada proposisi. Jadi kalau dikembangkan ke depan bisa dia naik grade-nya. Yang ingin saya dengar dari calon doktor ini, coba berikan rangkaian pemikiran dari hasil penelitian ini. Apakah pendekatannya atomis atau yang biasa disebut dengan deduktif, lalu melahirkan konklusi secara induktif, atau justru sebaliknya, dia berangkat dari pendekatan holistik atau induktif lalu menghasilkan yang sifatnya deduktif untuk kepentingan rekonstruksi pengetahuan. Saya persilahkan, apapun jawabannya, nilainya tetap. Ya, di mana Prof sebagai pengajar mata kuliah ilmu filsafat, hidung pula. Menurut saya, penelitian saya ini adalah sedikit. dari Sudah banyak yang segi holistik ini menghasilkan suatu hasil yang sifatnya induktif, karena itu dapat menghasilkan satu produk yang tadinya secara umum itu belum diketahui, dan pada akhirnya itu menghasilkan produk yang khusus sebagai anti bakteri. Jadi dia sifatnya sebagai induktif. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Yang bisa saya berikan mungkin bukan kebanggaan Prof, hanya ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang mungkin dalam hal ini kita bisa memanfaatkan hal yang belum bisa digunakan secara baik dari segi pengembangan pengetahuan, dan ternyata cangkang keosawa ini itu kalau dimodifikasi sedemikian rupa itu bisa menghasilkan suatu produk yang sifatnya yang salah satunya sebagai antibakteri, dan itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi dan aplikasinya lebih banyak lagi ke depan. Terima kasih Prof. Saya kira luar biasa, dan saya tidak akan tanya Pak Rusdi begini. Kenapa dicobakan di ayam broiler? Jawaban Ibu, sudah dicobakan di itik, dan sudah dicobakan juga di ayam petelur. Nah, kalau di kedokteran, kan sebelum ke manusia, biasanya tahapannya 3. Apalagi bisa coba obat tidur, mesti dimulai dari tikus. Lalu begitu habis diinjek tikus, dilihat mondar-mandir. Berapa kali dia mondar-mandir lalu teler. Habis itu pindah ke kelinci. Nah, injek lagi, lihat lagi kelincinya berapa lama waktu dibutuhkan, lalu dia tidur. Terakhir pada manusia. Nah, kira-kira jawabannya itu kalau dari dimensi saintifik mestinya begini. Sudah dicoba di itik, tapi di itik itu dia memiliki mekanisme fisiologis yang berbeda dengan ayam broiler.
di mana ayat berdiri itu bla bla bla. Ini yang disebut dengan pemikiran radix, sehingga akan kelihatan saintifiknya di situ. Jadi bukan berarti harus tepat, tapi kita berikan gambaran bahwa mengapa harus dibroider. Dibroider itu memiliki ini mekanismenya berbeda. Ketika masuk enzim begini, maka itu kira-kira hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah beberapa gagasan menurut saya sangat membahagiakan kita semua sebagai tim. Karena itu saya mengucapkan selamat, tinggal kelulusannya akan ditentukan setelah kami break sejenak. Saya kira demikian, seluruh rangkaian ujian sudah berakhir, dan sebelum kami putuskan derajat kelulusannya, kami skor beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah break beberapa menit, skor kami capai tadi. Pada hari ini kita akan menyampaikan hasil rebuk atau pertemuan singkat antara seluruh tim penguji untuk memutuskan hasil yang diperoleh saudara Promovenda. Kami ingin sampaikan bahwa setelah berdiskusi dan mempertimbangkan hasil penilaian dari seluruh tim penguji, kami sampaikan bahwa IP saudara Promovenda di luar disertasi itu 3,90. Dan seluruh tim penguji bersepakat memberi nilai kelulusan A. Dengan demikian, maka indeks prestasi kumulatif yang diperoleh setelah disertasi dinyatakan lulus karena disertasi memiliki SKS 30, maka IPK menjadi 3,97 dengan yudisium sangat memuaskan. Apakah saudara menerima? Mengapa sangat memuaskan? Karena ini ada aturan akademik terkait dengan batas uji maksimal untuk seseorang yang menyatakan cum laude atau dengan ujian. Karena itu kami mengundang ke depan untuk kita untuk itu kami ucapkan selamat. Ya, silakan duduk kembali dan Ibu bisa kembali. Prodi S2 Kimia dari Unhas jauh-jauh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah memberikan yang terbaik kepada staf di Universitas Dulako. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil ujian promosi doktor atas nama Dr. Nurhaini MSI dengan ini saya nyatakan ditutup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, sekali lagi Pak.